Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang banyak yang dikaruniakan kepada kita, baik yang besar maupun yang kecil. Dengan apa kita bersyukur? Tentu dengan taat, bita'atillah, bitaqwallah, dengan taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bulan ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, rahmat, maghfirah yang akan diberikan kepada kita manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan ini akan mengantarkan kita menjadi insan muttaqin, insan yang memiliki kekuatan akidah, kebagusan ibadah, dan kemuliaan, kebagusan akhlak kita, yaitu bisa memperoleh akhlak karimah atau al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yang pertama, bahwa semua ibadah yang kita lakukan, tidak hanya berpuasa di bulan Ramadan ini, tapi ibadah-ibadah yang lain itu hakikatnya bertujuan ingin mengangkat manusia dari manusia muslim menjadi manusia muttaqin. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 21 kita diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi tidak hanya sholat, ibadah sholat, puasa, haji, umroh, tapi semua profesi diharapkan kita menjadi insan yang bertakwa. Diharapkan kita diantar ke makom muttaqin. Apakah itu seorang guru, seorang pedagang, seorang pejabat, dan profesi-profesi yang lain. Lewat pernikahan, lewat pergaulan, lewat olahraga, dan kegiatan-kegiatan yang lain, maka agar itu bermanfaat bagi kita, kehidupan kita, dan masyarakat, tentu perlu dilandasi iman, dan untuk kemudian
meraih ketakwaan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Memang idealisme untuk menjadi orang muttaqin ini memang berat. Artinya berat, memerlukan mujahadah, memerlukan perjuangan, memerlukan jihad. Karena yang kita hadapi adalah banyak halangan, rintangan. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ada 4 rintangan untuk menuju insan muttaqin atau menjadi orang yang minas sholihin, termasuk orang yang soleh. Yang pertama adalah as-syaitan, setan. Ini perintang utama bagi kita untuk menjadi orang yang soleh, orang yang muttaqin. Maka kita harus pandai-pandai menghadapi strategi licik dari setan ini dengan mempelajari ilmu agama bersumber pada Al-Quran dan hadis dan juga fatwa dari ulama. Kita berusaha untuk menghindari godaan setan yang akan menghancurkan akidah kita, ibadah kita, dan akhlak kita. Yang kedua, rintangan yang kedua untuk menjadi insan muttaqin adalah nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Surah Yusuf surah 12 ayat 53. Bahwa sesungguhnya nafsu itu menyuruh. Nafsu itu akan membawa kepada keburukan, kepada dosa dan maksiat. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa, kecuali ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Dari sini bahwa nafsu itu terbagi dua. Ada nafsu yang dikendalikan oleh setan. Ini nafsu syahwat yang akan menghancurkan kehidupan kita. Ada nafsu yang dikendalikan oleh iman. Seperti kita menikah dengan niatan untuk memenuhi perintah Allah dan sunnah Nabi. Nah, ini apabila dilakukan sesuai dengan tuntunan Islam, maka itu termasuk nafsu yang dirahmati, nafsu yang akan membawa kepada ketakwaan. Nafsu untuk bekerja, nafsu untuk melakukan hal-hal kebaikan, itu adalah nafsu. Keinginan syahwat untuk beribadah kepada Allah termasuk nafsu yang dirahmati oleh Allah. Kita perlu dalam bulan Ramadan ini menjauhi nafsu yang dikendalikan oleh setan yang merusak akidah, ibadah, dan akhlak kita. Kemudian yang ketiga, kendala untuk menjadi insan muttaqin adalah dunia. Kita diingatkan dengan sabda Nabi maupun juga Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran 185. Tidaklah dunia ini kecuali hanya menipu. Termasuk dunia ini juga bisa menjadi dunia yang barokah, yang bermanfaat, yang akan mengantarkan ke surga, mengantarkan kepada insan muttaqin, dan juga ada dunia yang merusak, yang akan mengantarkan kita ke neraka. Karena itu, maka kita harus pandai mengelola dunia ini dengan iman dan takwa. Sehingga dunia ini bukan menjauhkan dari Allah,
tapi justru mendekatkan kepada Allah. Nah, ini dunia yang akan mengantarkan kita ke surga. Jangan salah menafsirkan apabila kita membaca Al-Quran maupun hadis seakan-akan kita harus membenci dunia. Itu bukan berarti kita tidak boleh, tidak punya semangat untuk bekerja. Kita cari dunia, tapi dengan jalan yang halal. Kita cari dunia, dunia itu kita pakai untuk li taatillah. Barulah dunia itu akan bermanfaat untuk kita. Ini 3 rintangan ini. Yang terakhir, rintangan yang keempat adalah rintangan orang kafir dan juga rintangan dari muslim yang zalim. Ketika kita ingin mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi, terlepas dari kesyirikan dan bid'ah dhalalah, maka orang-orang kafir berusaha untuk merusak, mencuri iman kita dengan pada akhirnya menjadi orang murtad. Dan muslim yang zalim pun juga bisa mengganggu di dalam upaya kita untuk menjadi muslim yang muttaqin. Karena itu kita perlu dalam bulan Ramadan ini berusaha untuk menghadapi 4 rintangan itu dengan ilmu dan dengan ketakwaan. Semoga Ramadan kita, puasa kita menjadi junnah, seperti sabda Nabi itu, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah benteng, sholat itu benteng. Puasa ini akan bisa mengantarkan kita menjadi insan muttaqin manakala puasa ini menjadi benteng dari perbuatan dosa maksiat dan menjadi gas, menjadi penguat, pendorong untuk beramal saleh. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya kepada kita semua, khususnya kepada saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.